Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maulisayunara Baruginting. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bencana. Langsung saja, dari Universitas British Columbia mendefinisikan arti penanganan bencana, yaitu proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat atau partisipan untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana baik secara potensial maupun aktual. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk, yang pertama, mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga, mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila kemungkinan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Kelima, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang keenam, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Selanjutnya, ada mekanisme manajemen bencana terdiri dari yang pertama, mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan kerap kali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah, yang terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal, serta masyarakat lokal. Yang kedua, ada mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contohnya, untuk Indonesia adalah Satlak PB, Satkorlak PB, dan Bakornas PB. Selanjutnya, ada kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Komponen utama penanggulangan bencana antara lain yang pertama, kesiapan manajemen operasi menanggulangi bencana. Yang kedua, kesiapan fasilitas penanggulangan bencana. Yang ketiga, kesiapan komunikasi penanggulangan bencana. Yang keempat, kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana. Dan yang kelima, ada dokumentasi. Kemudian ada tugas sistem kesiapsiagaan. Yang pertama, mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah tertentu terhadap bencana. Yang kedua, menjalankan standar dan peraturan. Yang ketiga, mengatur sistem komunikasi, informasi, dan peringatan. Yang keempat, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan. Yang kelima, ada menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana. Yang keenam, mengembangkan program pendidikan masyarakat. Ketujuh, mengoordinasi penyampaian informasi pada media massa. Yang kedelapan, mengorganisasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respon atau tanggapan. Selanjutnya ada cepat dan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan secara pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang timbul terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Pada tanggapan darurat bencana terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, korban massal. Korban relatif banyak akibat penyebab yang sama dan perlu pertolongan segera dengan kebutuhan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia tanpa kerusakan infrastruktur. Yang kedua, bencana mendadak atau tidak terencana atau perlahan tapi berlanjut.
berdampak pada pola kehidupan normal atau ekosistem sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban dan lingkungannya. Korban banyak dengan kerusakan infrastruktur. Dan yang ketiga ada bencana kompleks. Bencana disertai permusuhan yang luas, disertai ancaman keamanan, serta arus pengungsian luas. Korban banyak kerusakan infrastruktur, disertai ancaman keamanan. Kemudian, secara sederhana, sistem tanggap bencana meliputi 4 tahap. Yang pertama ada pengurangan dan pencegahan, yang kedua perencanaan dan persiapsiagaan, yang ketiga penyelamatan dan pertolongan pertama, dan yang keempat ada pemulihan dan pengawasan. Demikian materi tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.